Oke, halo rekan-rekan Cipokers, dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan Pak Alex Sobur yang akan bicara mengenai masalah fenomenologi dan dibawa ke ranah kritis. Saya didampingi oleh host Mas Radita Gora, yang sekarang Eh. lagi berada entah di mana nih, kayaknya di hotel atau di mana nih? Ini fenomenologi hotel. Fenomenologi, curiga kita. Curiga ya lo. Kalau kalau Pak Alex dan saya itu kan kita backgroundnya sama ya, buku gitu ya. Belakangnya Waduh, kan kita Ya, kelihatan buku, ini green screen loh ini. Ini green screen. oh, green screen. Kalau yang di sana itu kamar hotel, kalau backgroundnya Pak Gora itu sangat fenomenal. sangat Fenomenal. Dan fenomenal. ini adalah kamar yang penuh dengan fenomenologi, Pak. Apalagi fenomenologinya Aduh, kritis loh, Pak. Ini. iya deh. Oke, demikian dari saya dulu. Kemudian silakan Mas Gora, Mas Ah, Gora barangkali yang memberikan itu dulu, karena kan aduh, sebelumnya Mas Gora udah sempat berbincang-bincang dengan Pak Alex eh, sebelumnya pada episode di Sarang Kondok, dan barangkali bisa narik dulu nih, waduh, mengeksplor dulu. ini gayanya Silakan Mas Gora. gayanya penyiar radio nih, Pak Alex ya. Nah, kemarin tuh seru tuh di apa Hmm. namanya, di salah satu podcast perbincangan dengan Pak Alex ini. Waduh, amit-amit ya pokoknya, amit-amit bikin kepala puyeng, tapi asik menggairahkan gitu ya. Ibarat apa namanya, ibarat kita itu kalau lagi makan buah itu seperti melon gitu ya, seger gitu, dengerinnya fresh gitu kan. Akhirnya jadi termotivasi Pak Alex ya. Wah, apalagi mengerjakan apa penelitian gitu ya, apalagi disertasi. Wah, pasti semangat ya Pak ya. Pak, mau ngomong disertasi nggak enak loh saya Pak. Nyindir ya, Kayaknya nyindir ya. gitu ya. Masih nggak nama Pak Yuri Pak maksudnya. Malu saya, Oke, belum teman-teman, lulus-lulus. teman-teman Cipokers ya dari Critical Podcast Komunikasi. Nah, ini ada kita kedatangan sosok tokoh komunikasi yang bisa dibilang ini saya ngefans loh Pak Yuri lah sama Pak Alex Iya. itu waktu zaman saya masih kuliah S1 tahun 2003, bayangin coba. Tahun 2003 itu teman-teman tuh suka, mungkin masih awam ya kalau zaman segitu dengan semiotika itu, tapi menjadikan semiotika komunikasi Alex Sobur itu sebagai kitab sucinya kita itu pada waktu itu. Karena satu-satunya Pak Alex itu satu-satunya, dan juga analisis teks media. Dan sekarang pun yang buku yang baru dirilis dan dari edisi revisi Filsafat Komunikasi ini luar biasa banget gitu ya. Saya baru mendengarkan atau membaca permukaan saja itu sudah luar biasa banget. Nah, ini sekarang tentunya kita ingin berbicara lebih in-depth karena segmentasi kita tentunya adalah kepada mahasiswa, kepada dosen, dan tidak menutup kemungkinan untuk ranah umum pun juga bisa gitu ya. Oke, ini Pak Alex Sobur. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak Gora, kabar Al- baik. Alhamdulillah. Waduh, ini Pak Alex ini apa bisa dikatakan sebagai penulis buku yang produktif gitu ya. Dan saya pun jadi termotivasi gitu. Amin. Siapa yang nggak kenal Pak Alex ya? Iya, Itu yang buku Apa semiotikanya tuh iya. udah di mana-mana itu. Jadi kalau Mana-mana. saya mahasiswa saya ada yang apa namanya bikin penelitian-penelitian itu semiotika, lu beli bukunya Alex Sobur itu. Iya. Bahkan ada mahasiswa saya itu sampai ini Pak, apa namanya? Ya. Kamu pakai apa semiotika? Pendekatan semiotikanya siapa? Bukan bukan ngejawab Ferdinand de Saussure atau siapa? Tapi siapa? Alex Sobur, Pak. Saya bilang, ya ampun itu zaman saya masih kuliah S1 loh Pak Iya. Alex Sobur. Untung nggak Alex bin Husserl ya. Iya, betul Pak. Dan ini betul-betul apa ya, pertumbuhan bukunya ini luar biasa, makanya sesuai dengan namanya, Sobur mungkin subur gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak Yuri, kita ada pembahasan yang menarik. Ini Ya. apa namanya, tren penelitian yang sedang berkembang di ranah akademis itu mengenai fenomenologi gitu ya. Nah, penelitian fenomenologi ini kalau boleh saya bilang spekulasinya luar biasa nih termasuk Pak Alex. Spekulasi tentang fenomenologi ini luar biasa, apalagi di ranah akademis, baik itu pendidikan S1 sampai S3 sekalipun itu spekulasi terhadap fenomenologi ini sangat luar biasa. Nah, tentunya kita mengenal ada beberapa jenis fenomenologi gitu ya Pak Yuri ya. Misalkan ada fenomenologi
perspektif, ada fenomenologi hermeneutis, kemudian ada juga fenomenologi kritis gitu. Tapi Pak Alex, ini sebelum kita masuk ke dalam in-depth-nya itu, apa sih yang sebetulnya membedakan antara fenomenologi yang biasa, reguler gitu, dengan interpretatif fenomenologi itu di mana ya letak perbedaannya itu Pak Alex ya? Oke, ada susah juga ya menjawabnya karena gini. Iya. Fenomenologi itu kan salah satu varian dari metode penelitian kualitatif. Nah, semua yang namanya kualitatif itu pasti bersifat interpretif. Oh iya, benar juga sih. Bahkan istilah interpretif juga itu seringkali orang membedakan. Kalau di sosiologi kita mengenal interpretatif ya. Iya, betul. Kalau dalam komunikasi kita mengenal interpretif. Makhluknya sebetulnya itu juga. Iya. dari kata interpretasi sebetulnya ya. Kata interpretasi. Ya, atau penafsiran. Nah, apa tadi yang disebut fenomenologi reguler dengan fenomenologi hermeneutis ya. Sebetulnya kan itu bagaikan kita membandingkan antara apa bedanya rumah dan kamar gitu ya. Betul, iya benar-benar. Jadi kita bisa analogikan seperti itu. Rumahnya fenomenologi, di fenomenologi itu banyak kamar. Kamarnya ada fenomenologi hermeneutik yang seringkali juga dikait-kaitkan dengan hermeneutika fenomenologi kritis ya. Atau fenomenologi hermeneutik itu kan sama dengan interpretif sebetulnya. Iya. Tapi lagi-lagi ibarat kita juga membandingkan apa bedanya case study atau studi kasus dengan studi kualitatif. Iya, kan orang akan pusing. Padahal yang namanya semua studi kualitatif itu bersifat studi kasus. Gitu. Jadi studi kasus itu ada kata sifatnya kasuistik kan, kasus per kasus, artinya tidak mungkin digeneralisasikan untuk kasus-kasus yang lain. Tetapi juga ada varian yang namanya studi kasus. Iya, betul. Seperti kalau itu analogikan dengan fenomenologi, sebetulnya kita mau menamakan fenomenologi saja juga boleh, mau fenomenologi kritis atau fenomenologi interpretif, fenomenologi hermeneutik dan sebagainya. Itu sebetulnya kita sangat cair. Oke, tadi saya ingin menjelaskan begini. Kalau Pak Gora menanyakan apa sih fenomenologi kritis gitu ya, iya betul. Fenomenologi yang lain. Nah, sebetulnya jawabannya bisa macam-macam. Tergantung kita mau menggunakan sudut pandang yang mana. Kalau fenomenologi kritis itu adalah kombinasi perpaduan atau gabungan antara pendekatan fenomenologi dengan pendekatan kritis, maka sebetulnya ada irisan-irisan yang bertemu kan, misalkan begini. Kalau kita mendengar kata kritis atau paradigma kritis atau teori kritis, itu selalu kata kuncinya tertuju kepada pembebasan, kepada perjuangan untuk memperjuangkan agar kita bisa lebih egaliter, bisa sama derajat gitu. Jadi memperjuangkan misalkan posisi kaum wanita. Jadi ada posisi kelas yang diperjuangkan. Dari kaum marginal dengan pihak penguasa, atau dari hal-hal yang bersifat rasis gitu ya, atau berbau kolonialis, imperialis dan sebagainya. Jadi kata kritis itu bisa kita gunakan untuk pendekatan feminisme atau postmodernisme atau postkolonialis atau media studies atau cultural studies. Jadi itu banyak hal ya. Tetapi kan rata-rata pendekatan-pendekatan itu adalah untuk memperjuangkan kesetaraan. Jadi melawan, membebaskan, perjuangan untuk memperoleh kesetaraan gender misalkan ya, kesetaraan kelas dan sebagainya. Nah, dengan demikian bahwa fenomenologi dan kata kritis itu sebetulnya lebih, kalau menurut hemat saya, mungkin ada pandangan lain yang berbeda. Jadi artinya kalau kita mau meneliti dengan pendekatan fenomenologi kritis, maka ini kan sebetulnya irisan antara apa yang kita kenal sebagai CDA, Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough kan ya, kita mengenal itu ada praktek wacana, ada praktek sosiokultural. Jadi bagaimana praktek-praktek wacana lewat novel, lewat film, lewat teater, itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan
keseharian, kehidupan sosial atau kehidupan kemasyarakatan keseharian. Nah kan Iya. sebetulnya film itu kan mengangkat realitas sosial sebagian Iya, besar. betul banget. Tapi kalau ada ML true story, ya Iya. kisah nyata, itu sebetulnya, dan jangan kita berharap bahwa dalam film itu seperti film G30 SPKI yang belakangan itu pernah kontroversial, kan Iya. itu menggambarkan seluruh fakta-fakta. Kalau fakta-fakta secara telanjang itu difilmkan, ya apa artinya film? Betul. Maka film itu, kalaupun disebut film, ya film dokumenter artinya kan. Iya. Itu Pak. Kalau menurut pemahaman saya, fenomenologi, kalau kita mau memberikan embel-embel kritis, Iya. kritis di sini adalah bagaimana kita membaca. Kan yang namanya fenomenologi itu bagaimana kita membersihkan kacamata ya Pak. Iya. Bagaikan membersihkan kacamata agar penglihatan kita, pandangan kita menjadi bening gitu. Iya. Untuk melihat apa yang disebut hakikat atau realitas sosial. Oke. Kepanjangan ya saya. Iya, Itu barangkali untuk sementara Pak. Oh. Betulnya Pak Yuri ini kritik. Boleh, saya masih boleh minta itu nggak Pak perjelas lagi, mohon maaf barangkali saya tadi kurang begitu nangkep secara jelas. Jadi sebetulnya perbedaan fenomenologi kalau dari yang paradigmanya interpretif gitu ya, Ya. dengan yang kritis itu sebenarnya letaknya di mana sih perbedaan pentingnya gitu? Entah itu barangkali dari sisi metodologinya atau gimana gitu, metodenya juga. Ini bisa ada semacam PowerPoint nggak Pak? Oh gitu. Boleh Pak. Boleh. Saja. Boleh. Silakan Pak. Silakan. Ya. Iya. Oke. Nah ini terkait dengan di share screen lagi kali Mas Gora. Sudah. Bisa langsung. Iya. Belum kelihatan itunya. Nah, ini Pak kira-kira ya. Jadi saya kemarin menjelaskan bahwa fenomenologi itu bisa kita pilah menjadi dua. Ada fenomenologi yang kita pandang sebagai bagian dari katakanlah sejarah, gerakan, filsafat atau sebagai metode filsafat, ya, atau katakanlah sebagai filsafat. Ada juga fenomenologi sebagai penelitian. Yes. Nah, dalam aspek filsafat kita melihat bahwa fenomenologi sebagai filsafat itu terbagi menjadi fenomenologi hermeneutik. Inilah yang seringkali kita kaitkan dengan Martin Heidegger. Oh iya, betul itu. Yang kita sebut fenomenologi hermeneutik. Jadi kata lain hermeneutik itu sering juga disebut fenomenologi interpretif. Iya. Kemudian ada yang namanya fenomenologi transendental. Nah, ini adalah mbahnya dari fenomenologi Mbah Husserl. Oh, Husserl. Edmund Husserl itu kan sebetulnya memberikan konsep-konsep yang masih abstrak. Itu sebabnya setiap penelitian bagaimana konsep-konsep yang abstrak itu diimplementasikan, kita lebih sering mengacu kepada kepada Alfred Schutz-nya, muridnya. Oke. Alfred Schutz itu kita akan menjadi tambah jelas. Dan pada pemilihan yang lain kita akan melihat apa yang disebut fenomenologi eksistensial. Jadi kalau ada para ahli lain menyebut dengan nama yang berbeda, sebetulnya kalau kita kembalikan pada filosofisnya saya hanya mengenal tiga ini Pak. Oh, oke. Di mana posisi fenomenologi kritis? Nah, itu. Nah, disinilah terjadi irisan-irisan. Apakah itu dikaitkan dengan objek yang akan kita teliti, bahwa objeknya itu adalah misalkan film-film tentang sinerisme. Mungkin kita pernah menonton ya, dari Steven Spielberg yang pernah dilarang di Indonesia. Oh iya, tahu Pak. Betul. Apa namanya, camp konsentrasi. Iya. Karena itu di buku itu kita mengenal Viktor Frankl, bagaimana saya sebagai pelaku atau sebagai saksi atau sebagai orang yang menjadi korban. Camp konsentrasi Jerman itu, dan mengapa saya masih bisa bertahan. Nah, ini menarik kan, Pak? Betul. Jadi itu adalah penjajahan secara fisik atau penistaan manusia sampai kepada hak-hak asasinya dirampas dan segala macamnya. Kan bagaimana mereka berjuang untuk hidup. Nah, inilah kita mulai memasuki kawasan atau objek-objek kritis. Oke. Bahwa film itu kan apakah itu berita, film, ya,
atau novel atau sastra sebetulnya kan tidak pernah bergerak dalam ruang hampa. Dia pasti Iya, akan membawa pesan atau betul. membawa apa yang disebut ideologi. Nah, dalam kata-kata kritis, Pak, kalau Iya, dalam media, saya iya. sering mengatakan bahwa paradigma kritis atau teori kritis atau aliran kritis itu ingin mencoba membongkar apa yang bersifat laten di antara pesan-pesan yang bersifat manifest. Oke. Yang laten itu misalkan kalau penelitian isi media dengan menggunakan paradigma atau penelitian isi kuantitatif, artinya kan itu bagaimana mengkuantifikasi narasumber, pendapat Iya, atau apapun ya yang bisa iya. dikuantifikasi, hal-hal yang manifest gitu, yang nyata, yang faktual. Tetapi fenomenologi atau maksud saya aliran kritis, paradigma kritis ingin membongkar hal-hal yang bersifat laten. Apa itu? Misalkan siapa yang diuntungkan oleh kehadiran media, Oh, iya. siapa pemilik media, Iya, ideologi apa yang ada di balik media, iya. siapa yang mengontrol media. Hmm. Maka semua ya kalau bisa kita angkat, kita identifikasi, ya, maka jawaban dari paradigma kritis, buat apa meneliti isi media kalau kita sudah jelas-jelas bahwa pemilik medianya si X misalkan. Oke. Ya, pasti itu akan merepresentasikan kepemilikan media itu. Oh, iya. Apalagi dalam situasi yang sekarang kan hampir semua media itu dikuasai oleh dua kan. Pertama adalah penguasa, yang kedua adalah pengusaha. Oh, Jadi sebetulnya pengusaha ya. atau dua-duanya sekaligus. Pemilik Saya kekuasaan. saya sering coba sebut saja media mana yang tidak dikuasai oleh dua ini. Iya, betul. Ya, karena Benar-benar. itu kita tidak bisa berharap banyak bagaimana walaupun untuk kadar-kadar tertentu ada sih Iya. suara-suara kritis. Tapi apakah kritis ini yang sesungguhnya atau sekedar untuk menghibur publik gitu. Gitu, Pak. Aduh, Pak Menarik Yuri. nih, menarik banget. Pusing, Pak. Pak Yuri pusing nggak? Tapi ini menarik, jadi menambah wawasan kita juga karena kan masih banyak yang menginterpretasikan ya cuma kalau fenomenologi ya cuma untuk penelitian-penelitian melihat interpretasi dari sesuatu fakta Ya, gitu ya, pengamatan dan sebagainya. Tapi jangan-jangan selama ini juga sudah banyak penelitian-penelitian yang sebenarnya itu memang adanya di ranah fenomenologi ya. kritis gitu. Saya ambil contoh seperti misalnya penelitian dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough tadi Bapak juga sebut gitu ya. Kalau kita mau meneliti ideologi satu media, Betul. misalkan saya mau meneliti ideologinya Republika gitu ya, dengan analisis Fairclough, Ya. saya juga melakukan wawancara gitu. Sampai di batas mana Pak kita bisa sebut itu sudah masuk ke dalam fenomenologi kritis? Misalnya apakah cukup dengan sekedar saya wawancara dan kemudian melakukan pengamatan terhadap pemberitaan, kemudian juga mengamati cara kerjanya, itu udah bisa nggak kita sebut sebagai fenomenologi kritis? Iya, sebetulnya bisa bisa saja Pak, selama kata-kata kritis itu tadi kita ingin menempatkan praktek-praktek kekuasaan lewat wacana, ya, lewat secara tertulis atau secara lisan, pidato-pidato misalkan. Nah, itu dengan kondisi apa yang terjadi di masyarakat. Jadi kata kritis itu adalah bagaimana memadukan antara apa yang namanya praktek kewacanaan atau praktik wacana ya, dalam media, dalam apa saja yang tertulis dengan kondisi real atau realitas yang ada di masyarakat. Nah, itu saya kira yang disebut wacana fenomenologi kritis itu adalah tidak hanya kalau fenomenologi saja kan bagaimana subjek, aktor, pelaku ya, apa yang disebut narasumber atau informan atau partisipan itu memaknai pengalamannya yang luar biasa atau yang bersifat subjektif tadi. Nah, kan sekedar ingin tahu. Jadi kita mau meneliti dengan fenomenologi itu mau meneliti tentang praktik-praktik kekuasaan lewat wacana, lewat teks, ya, atau sekedar untuk menafsirkan apa yang dialami oleh subjek. Kalau hanya sekedar menafsirkan apa yang dialami oleh subjek, saya misalkan mengambil ini Pak, mengambil contoh yang ekstrim. Akan sangat bagus kalau sebuah penelitian fenomenologi itu ingin mengungkap hal yang paling dalam dari pengalaman manusia. Sebut saja seorang teroris yang akan dieksekusi nanti jam 12 malam,
Kalau wartawan atau peneliti bisa memperoleh akses untuk mewawancarai sebelum beberapa jam, itu kan sangat luar biasa, Pak. Ya. Kalau liputan itu liputan eksklusif, kalau penelitian itu penelitian eksklusif. Cuma sejauh yang saya tahu, tidak pernah orang bisa memperoleh akses untuk bisa wawancara. Terbatas Makanya ya Pak tantangannya waktunya. berat ya. Tapi kan intinya bahwa pengalaman-pengalaman luar biasa itu menarik untuk diteliti. Iya. Persoalannya seperti kita kerja wartawan, itu kan adalah persoalan-persoalan yang eksklusif ya. Artinya hanya sekali dalam sejarah hidup. Jadi orang yang akan dieksekusi mati, bagaimana perasaan? Apakah dia merasa berdosa? Apakah bagaimana dia ketika mau meninggalkan keluarga? Apa pesan yang ingin dia berikan? Nah, itu harus disampaikan secara spontan, ya, dengan wawancara yang tidak terstruktur. Artinya supaya lebih natural. Waduh, ini sangat dramatis itu Pak kalau penelitian. Seperti kasus Pak Gora kemarin, itu yang seriusnya Pak. Yang dianggap tidak seriusnya justru kayak panti pijat. Itu panti pijat. Bayangin Pak, 800 halaman Pak disertasi dia. Dosen bimbingnya nggak mau bawa pulang, berat banget. 800 halaman. Betul Pak. Karena sering dianggap tidak serius, ini seringkali diabaikan orang. Iya. Padahal justru penelitian ini juga benar. Karena itu ada di lingkungan atau di sekitar kita, cuma seringkali diabaikan orang. Padahal itu menarik, orang pada ingin tahu apa yang berada di belakang atau cerita yang di belakang itu. Kalau film itu apa yang disebut in the scene-nya gitu ya. Iya betul. Justru ini ya Pak ya, justru fenomena masyarakat tuh banyak yang orang itu sebenarnya tidak tahu gitu, banyak yang tidak menyentuh terhadap fenomena-fenomena baru gitu kan ya. Betul. Ya itu contohnya seperti pijet itu tadi. Tapi gini Pak Alex, itu kalau kita melihat seperti beberapa resensi gitu ya, kayak yang dituliskan di dalam bukunya Mostakas itu mengenai Mostakas Pak, buku dari Mostakas ya, mengenai fenomenologi paradigm, jadi paradigma. Itu ditegaskan bahwa paradigmanya adalah konstruktivis gitu. Betul. Sementara ada fenomenologi kritis yang tentunya kalau dalam hermeneutis ya interpretatif yang itu sifatnya konstruktif. Nah, lalu bagaimana dengan fenomenologi kritis? Berarti dengan fenomenologi kritis paradigmanya juga kritis juga dong Pak dalam tradisinya seperti itu gitu. Ataukah tradisinya fenomenologi dalam paradigma kritis ataukah tradisi kritis dengan pendekatan fenomenologi itu bagaimana Pak? Kan jadi rancu Pak, itu kan pertentangan itu. Nah, sekali lagi kalau menurut pemahaman saya, paradigma yang terpilah secara tegas antara konstruktivis ya atau kritis atau positivis. Kalau positivis jelas agak terpilah ya. Terpilah banget jauh. Dengan kritis ya. Saya kira itu tidak ada orang yang bisa coba berikan batas-batas yang tegas di mana letak posisi konstruktivis dan di mana letak posisinya kritis. Iya. Katakanlah tadi Pak, semiotika itu berada di mana? Orang seringkali mengatakan itu konstruktivis. Iya, benar. Banyak kadarnya saja yang membedah. Mungkin lebih besarnya ke konstruktivis, tapi bukan berarti tidak ada kritisnya. Iya. Makanya pendekatan semiotika, pendekatan analisis wacana, analisis framing itu sebetulnya semuanya berbicara tentang tanda. Sign. Tanda. Jadi kita kan selama ini berpikir bahwa hanya semiotika yang berbicara tentang tanda. Yes. Padahal yang namanya analisis framing, analisis wacana, sampai analisis wacana kritis itu juga kan berbicara tentang tanda. Sebut saja misalkan. Tetapi bagaimana tanda itu kita maknai? Jadi kalau hanya sebagai sebuah sistem tanda, itulah semiotika. Jadi melihat semiotika itu sebagai sebuah sistem. Kalau kita berbicara tentang wacana, itulah yang disebut realitas tanda. Kalau kita berbicara tentang analisis framing, itulah yang disebut politik tanda. Politik tanda, betul. Jadi semuanya berbicara tentang tanda. Karena itu, kalau kita mau meneliti tentang dengan pendekatan analisis framing, mau kita sebut sebagai pendekatan semiotika dalam waktu yang sama juga bisa sebetulnya. Padahal sama-sama ya skopnya itu ya. Itulah yang kita analogikan antara kritis dan konstruktivis. Nah, bahwa fenomenologi itu
kalau kita meminjam pada Berger dan Luhmann, Lukman. itu adalah bagaimana melihat atau fenomena itu sebagai Lebenswelt, sebagai intersubjektif, atau sebagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa kehidupan, apa yang namanya puisi, apa yang namanya novel, apa yang namanya film, apa yang namanya kehidupan sehari-hari itu kan hasil konstruksi manusia. Betul, benar-benar. Jadi ketika seorang penulis novel atau penulis sastra itu sedang menulis, dia kan mengkonstruksi sebuah realitas. Betul. Seperti saya sering mengatakan, bacalah misalkan Kemuliaan Nantu, Andre Hirata dengan Laskar Pelanginya, atau Cinderlist, ya, sebuah film, atau film Soekarno, Hanung Bramantyo misalnya. Itu kan sebetulnya ingin membangun sebuah mengonstruksi sebuah realitas. Konstruksi tanda. Nah, karena itu film juga bisa diteliti dengan pendekatan fenomenologi. Hanya selama ini kan kita sering membayangkan bahwa fenomenologi itu adalah kita harus melakukan wawancara langsung dengan subjek. Kan cuma sebatas itu ya. Iya, betul. Tetapi kita tidak menganggap bahwa misalkan sebuah karya, apakah dalam bentuk fiksi, dalam bentuk film, dalam bentuk sastra, apakah itu juga bukan hasil refleksi, hasil perenungan. Nah, kalau kita kaitkan itu hasil refleksi sebagai atau perenungan, itu kan adalah merupakan hasil dari konstruksi sosial penulis, pengarang, atau sutradara kan ya. Iya, betul. Nah, memang ada tingkat kesulitannya, Pak. Orang menjadi kurang percaya diri. Jangan-jangan analisis saya salah kalau begini. Iya. Itu di mana peneliti itu suka nggak pedenya di situ biasanya. Begini, Pak, kalaupun peneliti tidak mau menggunakan model apapun, sejauh yang dia punya konsep, punya landasan ilmiah, landasan teoritis, sebetulnya kan kita bisa menciptakan model sendiri kan? Iya, betul. Kita bisa menciptakan model sendiri. Sebentar. Wah, ini berarti bisa terjadi suatu bentuk kerancuan ya sebetulnya. Jadi tadi Pak Alex mengatakan bahwa ternyata media bisa diteliti dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kan gitu ya. Nah, sementara seperti halnya semiotika itu banyak yang mengatakan bahwa semiotika adalah turunan dari etnografi kan begitu. Nah, sementara dalam fenomenologi juga menelaah dari sisi teks. Akhirnya disinilah kalau mungkin saya bisa menilai ya Pak Alex ya bahwa ternyata antara pendekatan kualitatif itu ternyata terkadang bisa beda tipis gitu ya Pak ya. Kalau saya katakan gitu ya. Karena kerancuannya luar biasa ya makanya yang tadi saya katakan bahwa problemnya ini kan spekulasinya tinggi gitu ya tentang pandangan fenomenologi kritis gitu. Itu betul nggak Pak? Itu berarti ada beda tipis gitu ya sehingga terjadi multi tafsir gitu kan terhadap antar pendekatan itu. Ya, artinya juga pendapat saya juga kan bisa dibantah oleh pendapat yang lain kalau sumber referensinya juga berbeda kan ya Pak. Iya betul. Tapi kita menggunakan common sense saja, pemikiran yang sederhana saja ya. Iya Pak. Bahwa sekali lagi dalam penelitian kualitatif itu kita tidak akan memperoleh apa yang disebut model-model yang baku. Gitu. Bahkan dalam suatu pendekatan pun ya. Saya kemarin pernah menjelaskan juga begini. Kan fenomenologi itu juga bisa kita gunakan untuk menggantikan kata kualitatif. Betul. Maka saya sering kali hadapkan kalau ada pertanyaan mahasiswa misalkan atau pertanyaan dosen, Anda mau melakukan penelitian dengan paradigma objektif atau paradigma fenomenologis? Nah itu mulai bingung kan? Bingung Pak. Kita aja juga baru dengar. Objektif sebetulnya penggunaan kata fenomenologis itu kan untuk menggunakan kata paradigma subjektif. Iya betul. betul. Anda mau menggunakan paradigma kuantitatif atau paradigma fenomenologis atau paradigma interpretif atau paradigma humanistik, padahal semua yang kita sebut itu sama juga itu juga. Itu tadi ya penyebutannya bisa macam-macam padahal sebenarnya intinya sama. Tapi mungkin masih banyak yang nggak itu ya, maksudnya nggak kenal secara luas gitu, pemahaman gitu, mungkin belum diterima secara luas.
bahwa betul. ini loh kalau kualitatif ini ya bisa kita sebut sebagai fenomenologi dan sebagainya Ya. gitu. Jadi masih perlu itu juga di apa ya, sosialisasikan juga melalui bukunya Pak Alex ini. Tapi sebetulnya gini Pak, ada beberapa ini catatan yang tadi saya lihat bahwa kalau kita melihat pada paradigma kritis itu kan tadi ada aspek dominan, pembebasan, kemudian ada upaya untuk melakukan pembelaan dan di satu sisi juga perlawanan ya, dan ada unsur pencerahan gitu ya. Berarti kalau di situ saya melihat bahwa berarti objek yang diteliti itu apakah dilihat sebagai sebuah teks gitu, Pak. Walaupun manusia pun itu berarti dilihat sebagai sebuah teks dong, Pak. Artinya, oh ini pekerja buruh pabrik gitu kan. Bagaimana kita melihat pekerja buruh pabrik ini, kita menginterpretasikan dia gitu kan. Bagaimana aspek kekuasaan dominasi bisa menguasai seorang buruh sekumpulan buruh pabrik gitu. Ataupun katakanlah seperti kalau sekarang populer penelitian itu kan misalnya tentang digital labor, Pak. Tentang pekerja-pekerja digital yang dieksploit itu kan baik itu dari segi mereka harus membuat konten yang bagus, mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan lain sebagainya gitu kan. Terus kita ingin menelaah bagaimana seorang konten kreator ini kemudian dieksploitasi gitu kan untuk bisa menjadi sebuah nilai produk gitu. Nah, itu berarti kalau kita ingin melihat dalam 3 unsur dalam kritis, baik itu mengadvokasi, pembelaan dan perlawanan, kemudian membongkar adanya ideologi dari entah itu ideologi kapitalisasi dan lain sebagainya, unsur pencerahan di situ, berarti dalam fenomenologi ini kita memandang individu itu bisa bukan sebagai subjek, Pak. Berarti bisa kita memandang dia sebagai objek kalau seperti itu berarti. Ya betul. Subjek yang kemudian dieksploitasi menjadi objek. Oh. Jadi objek pemerasan. Jadi kalau kita mau cukup jeli menangkap seorang buruh pabrik, kan sebetulnya itu yang kenapa mereka jadi objek, karena mereka adalah korban-korban dari sistem kan. Betul. Ya, sistem misalkan undang-undang cipta kerja, katakanlah begitu ya. Iya. Kalau kita mau melihat tentang tayangan-tayangan di televisi yang boro-boro mencerahkan, yang ada mungkin sebagian ada yang membodohkan malah. Ada televisi yang hanya siarannya joget-joget dulu kan. Iya, benar. Televisi yang kemudian itu diprotes. Iya. Dan sekarang siapapun yang akan menjadi ketua, katakanlah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu tidak akan bisa berbuat banyak sepanjang undang-undangnya, ya, undang-undang penyiarannya itu tidak diamandemen. Nah, jadi karena itu yang namanya fenomenologi kritis adalah bagaimana praktek-praktek wacana kekuasaan di dalam berbagai undang-undang itu yang harusnya difokuskan gitu, bukan soal korbannya, karena korban itu kan konsekuensi logis dari diberlakukannya undang-undang. Jadi kita harus coba melihat undang-undang penyiaran karena ada pasal-pasal yang cukup di sana yang cukup dilematis, yang cukup mengancam. Jadi begini, kalau saya pinjam teori Jurgen Habermas, kan ranahnya penyiaran itu adalah ranahnya publik ya. Iya. Menurut Habermas, sebagai ranahnya publik, maka dunia penyiaran itu tidak boleh dirampas oleh negara dengan alasan apapun. Yang terjadi kan sekarang adalah perampasan itu kan. Iya, betul. Di mana, nah sekarang semua yang namanya informasi, termasuk media sosial segala macam, itu adalah sudah menjadi ranahnya negara. Dan sayangnya juga bahwa para pemilik media itu, terutama media penyiaran, itu lebih nyaman sepertinya berhubungan dengan pemerintah, penguasa, ketimbang dengan KPI kan. Iya, betul Pak. Karena mereka masih bisa kompromi gitu dengan kalau dengan KPI makanya ya kalau dikatakan komisioner KPI tidak bergigi, ya itu karena gigi-giginya itu sudah dipatahkan lewat undang-undang. Lewat undang-undang ya. Sehingga siapapun ya dengan idealisme apapun sepanjang pasal-pasal dalam undang-undang penyiaran tidak diamandemen, ya tidak akan pernah kita akan memperoleh sebuah perubahan yang signifikan di dalam dunia penyiaran. Begitu juga dalam undang-undang pers. Kan undang-undang pers itu sebetulnya kalau kita membaca undang-undang pers nomor 40 tahun 99 itu sebetulnya sudah sangat bebas kan ya, media untuk memberitakan apa saja. Betul. Tidak ada satupun kekuatan termasuk presiden yang bisa menghalang-halangi kebebasan pers. Bahkan undang-undangnya bisa terancam kan? Iya, betul. Tapi dalam praktik itu kan tidak seperti antara de facto dan de jure, itu sangat berbeda. Iya.
Sekarang justru yang belum dewasa itu adalah kalau media memberitakan yang tidak disukai oleh kelompok masyarakat tertentu kan bisa diserang kan? Iya, Nah, benar-benar. nah itulah ya praktek-praktek kekuasaan itu bukan lagi di pemerintah tapi juga sebagian dari masyarakat karena ternyata masyarakat kita sebagian juga belum siap kan Iya, untuk betul. menghadapi pers yang bebas. Nah, Iya. pertanyaannya adalah pertanyaan fenomenologi sih sebetulnya dan sekaligus pertanyaan kritis. Kalau kita Iya. harus memilih di antara dua pilihan, Iya. apakah sebaiknya kita memiliki pers yang bebas atau pers yang tidak bebas? Iya. Nah, itu sangat filosofis pertanyaan. Kalau tadi melihat berbagai fenomenanya, apakah kita sebaiknya memiliki pers yang bebas atau yang tidak bebas? Pers yang dikontrol misalnya. Atau yang masih diawasi atau dikendalikan oleh siapapun, oleh negara, oleh masyarakat, atau oleh kelompok. Maka jawabannya adalah, ya kalau saya pinjam menurut ini sebetulnya pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh Pak Yaakob Utama almarhum. Iya. Ya, misalkan begini, dalam pers yang tidak bebas, dalam pers yang bebas, pilihannya kemungkinan bisa ada dua. Dia akan menjadi pers yang baik dan dia akan menjadi pers yang tidak baik. Tetapi dalam pers yang tidak bebas selamanya kita tidak akan memperoleh pers yang baik. Ya, jadi lebih baik kita memiliki pers yang bebas walaupun ada konsekuensi, misalkan kebablasan gitu ya, Prof ya. Jadi pers yang kebablasan, tapi masih mending ketimbang pers yang tidak bebas kan. Iya. Itu pilihan-pilihan sulit, Pak. Dan sepertinya kalau pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, itulah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita mencoba memasuki wilayah-wilayah tentang praktek-praktek wacana, terutama wacana kekuasaan. Wah, betul, Pak. Benar. Bermain di dalam undang-undang, bermain dalam kepemilikan media, bermain. Itu menarik sebetulnya, Pak. Benar. Dan di sini dituntut soal kejelian peneliti. Sebetulnya banyak fenomena menarik yang belum bisa dibongkar, gitu ya. Betul. Nah, itu daya tangkap itulah kejelian untuk menangkap fenomena itulah yang sebetulnya harus kita asah sebetulnya. Betul, Pak. Wah, ini udah sama dengan kuliah S4 ini saya, Pak. Itu kalau ngomong soal media massa, waduh, Pak Yuri ini ahlinya ini ya. Soalnya kalau saya simpulkan sih ya, Pak Alex dan Mas Gora tuh penelitian yang terkait dengan fenomenologi kritis gitu ya, di ranah kritis itu ternyata manfaatnya besar banget ya Pak untuk perubahan sosial. Karena seperti tadi Bapak bilang itu kan dia ngebongkar sesuatu, kemudian membongkar adanya kekuasaan di balik fenomena tertentu gitu ya. Kemudian juga semacam penyadaran buat masyarakat juga gitu. Saya pikir ini bagus banget ya penelitian-penelitian seperti ini dalam hal untuk membuat perubahan-perubahan sosial yang positif di masyarakat. Gitu ya Pak? Betul. Kan salah satu tujuan paradigma kritis itu untuk menciptakan perubahan sosial sebetulnya. Iya. Melawan positivisme itu karena yang dikaji selama itu kan yang segala sesuatu yang berada di atas permukaan, tidak ke kedalaman, tidak sampai pada esensinya. Ya, kalau kemudian fenomenologi itu ingin sampai pada esensinya sebetulnya itu. Nah, cuma orang seringkali menyederhanakan masalah. Nah, kalau kita meneliti dengan pendekatan kualitatif, ya yang kita praktekkan itu adalah penelitian kualitatifan gitu. Iya. Kualitatif ya. Artinya kalau mau meneliti yang sebenarnya itu pasti sulit, Pak. Iya, betul. Itu sulit. Menariknya begini. Nah, ini kalau sudah di dunia kampus ya, kalau pendekatan kualitatif itu diuji dengan menggunakan standar kuantitatif, mungkin karena banyak faktor ketidaksadaran atau bahkan juga ketidaktahuan. Itu akan menjadi apa ya, trauma bagi mahasiswa. Dia kan sudah capek-capek dibimbing, kemudian dipatahkan begitu saja. Misalkan begini, ini kenapa kamu membahas ini kamu tidak fokus. Nah, yang dibilang tidak fokus itu oleh standar kuantitatif itu sebetulnya ingin banyak bercerita. Ada nuansa-nuansa lain yang tadinya tidak ada hubungannya menjadi ada hubungannya.
Nah itu proses bercerita, mendeskripsikan Iya. sesuatu itu bukan kehilangan fokus. Jadi Fokusnya harus bukan tetap. bukan Tapi dia generalisasi itu. Nah, Iya, karena itu penelitian kualitatif mestinya lebih berwarna gitu Pak. betul. Analisisnya lebih tajam gitu. Karena Analisnya lebih menghubungkan tajam. pH yang tadinya tidak diperkirakan tidak ada hubungannya menjadi erat hubungannya karena kita mencoba menghubungkan berbagai sisi, berbagai dimensi. Iya. Itu benar. Nah, dan itu memang seharusnya di tataran-tataran di jenjang S2, S3 itu harus begitu. Biarlah semangat meneliti di S1 juga jangan dibunuh. Iya, betul. Kan mereka berkembang sesuai dengan pikirannya gitu ya. Iya. Nah, selama ini yang tidak kita sadar begitu diidealkan kan penelitian seperti itu seolah-olah mahasiswa S1 itu pernah menggarap tesis atau disertasi. Nah, Iya, seringkali dirancukan seringkali gitu ya, tidak Pak. sadar, Pak. Tapi kalau Dosennya Pak itu Pak, kadang-kadang dosennya yang kepengen gitu. Mahasiswanya nggak kepengen, dosennya banget gitu. Dosennya yang kepengen banget gitu. Pak Yuri jangan gitu sama mahasiswa, nggak baik. Saya nggak pernah kayak begitu. Nah, Pak Alex, ini kan sebetulnya ada juga spekulasi gitu ya. Kalau kita bicara di ranah filosofis, bahwa kita mengetahui fenomenologi itu selalu berakar dari epoki, gitu, epoche itu ketiadaan, gitu ya. Tiadaan batas gitu kan maksudnya, yang dimana kita melihat dari mengacu pada paradigma kritis itu kan berbicara tentang menyadarkan, memberikan kesadaran. Yang kesadaran bukan bersifat awareness tapi consciousness kan begitu ya Pak ya. Nah, tapi di satu sisi dalam intensional itu kan berarti bersifat sengaja gitu kan. Dan sengaja dalam intensional itu kan berarti harus dilihat dalam perspektif sadar. Nah, kalau perspektif kritis melihat bahwa kesadaran bahwa dia berupaya untuk menyadarkan, artinya memandang individu sebagai objek itu berarti individu yang tidak sadar. Sementara dalam konsep yang cukup berat di dalam fenomenologi itu intensional itu kan berarti sengaja dan itu dilakukan secara sadar. Nah, sadar itu apa yang dimaksud dengan sadar di sini itu karena dalam paradigma kritis memandang bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak sadar, kan begitu. Nah, kalau kita ambil jalan tengah, seperti halnya pandangan dari Freud, seorang psikolog Jerman itu, dia membagi yang namanya consciousness itu dibagi menjadi 3. Ada kesadaran, ada ketidaksadaran, dan ada di bawah sadar. Nah, intensional itu dilihat dalam perspektif sadar itu yang seperti apa, dan paradigma kritis itu memandang masyarakat apakah selalu masyarakat yang tidak sadar, sementara fenomenologi kan selalu berbicara tentang intensional itu berarti sengaja dan itu berarti sadar gitu Pak. Dualitas seperti ini bagaimana ya Pak ya menjelaskannya kira-kira? Ya barangkali begini, yang sejauh yang saya ketahui kalau kita berbicara tentang lagi-lagi kita harus berbicara paradigma besarnya ya Pak. Iya. Nah, paradigma katakanlah yang namanya paradigma subjektif atau fenomenologis itu justru ingin memandang manusia itu secara aktif kan. Betul. Jadi kata kuncinya itu. Iya. Yang membedakan dengan paradigma objektif itu adalah paradigma subjektif itu memandang manusia secara aktif. Artinya aktif di sini atau sadar di sini, aktif di sini adalah melibatkan seluruh kesadarannya. Manusia sebagai yang punya pikiran, manusia itu punya perasaan, manusia itu punya kemauan bebas, manusia itu punya cita-cita, dan itu harus diungkap. Jadi bukan sebaliknya bahwa manusia dianggap tidak sadar, justru manusia itu secara fenomenologis itu harus diungkap dengan segala bentuk kesadarannya. Nah, yang namanya epose tadi adalah di pihak peneliti. Kita punya stereotip terhadap suku tertentu, bahasa tertentu, bangsa tertentu, atau punya prasangka tertentu ya. Karena prasangka dan stereotip itu juga batasnya sangat tipis gitu. Sangat tipis. Pokoknya praanggapan, prakonsepsi, prateori ya. Stereotip dan segala macam itu harus kita tangguhkan dulu, tutup dulu, kasih dulu tanda kurung, bukan berarti melupakan. Pada waktunya tanda kurung itu bisa kita manfaatkan lagi. Tetapi, penelitian fenomenologis itu bisa nggak kita menutup segala asumsi yang ada pada kita? Karena begini,
yang menjadi membingungkan orang itu adalah peneliti sama sekali tidak boleh memberikan penafsiran. Oh, tidak boleh interpretasi di Tidak awal boleh ya. menginterpretasikan hasil penelitian. Itu sebabnya peneliti membiarkan semua subjek itu memaknai pengalaman-pengalaman mereka sendiri dari sudut pandang kacamata mereka. Maka menurut Husserl itu kembali kepada benda-benda itu sendiri. Artinya kembalikan pada pandangan mereka sendiri, pada perasaan mereka sendiri. Kita tugasnya adalah memilah-milah. Memilah. Secara tematis apa yang dirasakan oleh itu dari sudut pandang subjek, bukan dari sudut pandang peneliti loh. Nah, ini seringkali dicampur-campur gitu. Makanya di salah satu konsepnya adalah subjectivity gitu ya. Ya, betul. Betul. Kan yang namanya reduksi itu adalah penyaringan. Nah, penyaringan di pihak subjek dan penyaringan di pihak kita. Nah, salah satu bentuk penyaringan itu adalah tadi, epose tadi. Epose. Berarti itu menunda, artinya menyaring semua prasangka kita tunda dulu supaya ketika kita meneliti kita tidak terbawa perasaan gitu. Kalau kita sudah objektivitasnya ada ya, Pak? Sudah terkontaminasi perasaan, ketika kita mengajukan pertanyaan juga jadi lain pertanyaannya. Gimana Pak Yuri tadi? Yang namanya manusia, kita tidak. Kalau objektivitasnya berarti tetap ada ya, karena kan kita cuma mendapatkan, kita mengeksplor hasil dari pemaknaannya si subjek tadi gitu. Dan kemudian ketika kita memproses melakukan reduksi dan memproses semua informasi tersebut dari informan, ya berarti kita tetap menggunakan objektivitas juga gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kata subjektivitas atau objektivitas pun itu menjadi batasnya menjadi tipis juga ya, kata. Jangan juga dikira bahwa para kaum positifis itu tidak menggunakan interpretasi. Iya. Ada interpretasi juga. Ketika mereka membuat instrumen juga kan sebetulnya udah melakukan interpretasi ya Pak ya. Melakukan evaluasi. Iya. Sifat-sifat evaluatif itu juga digunakan dan itu bisa bersifat subjektif kan Pak. Gitu. Ya. Jadi kata subjektivitas atau objektivitas itu mungkin maksud saya bukan dalam konteks bahwa penuh dengan bias-bias itu. Tapi subjektif atau objektif itu pokoknya gini, paradigma objektif menganggap manusia itu secara pasif, paradigma subjektif menganggap manusia itu secara aktif. Aktif karena melibatkan semua kesadaran. Sekarang bisa nggak kita mengukur bagaimana tingkat kesolehan seseorang dalam beragama? Wah. Pak, cara bikin surveinya gimana ya Pak ya? Bisa diukur nggak? Nah, bisa dikuantifikasi nggak? Nah itu Pak, bikin pertanyaan kuesionernya yang bingung Pak. Sholat 5 waktu gitu ya, iya, BP3 kayak gitu, sholat 5 waktu, ngaji nggak? Bisa ngaji apa enggak gitu ya Pak? Padahal kan kita sudah diingatkan bahwa amalmu itu kan tergantung niat kan. Betul. Nah, tergantung niat. Bisa nggak peneliti melihat niat seseorang? Iya benar juga ya. Susah itu. Jadi sebetulnya ini kembali lagi pada titik nol ya. Kalau kita mau meneliti apakah menggunakan kuantitatif atau kualitatif, sebetulnya kan tergantung pada sifat masalahnya. Iya betul. Saya sering mengatakan kalau sifat masalahnya itu kompleks, rumit, banyak faktor, banyak variabel, maka gunakanlah kualitatif. Iya betul. Kalau masalahnya sederhana, ya terdiri atas unsur-unsur faktor-faktor atau variabel-variabel yang bisa dilihat secara kasat mata, gunakanlah kuantitatif. Sehingga muncul istilah semakin X semakin Y. Jika X maka Y. Terdapat pengaruh, terdapat hubungan. Itu gampang kan? Itu. Ini kan. Nah, itu penelitian S1 kebanyakan gitu Pak. Pengaruh X terhadap Y, X terhadap Y, Y terhadap X. Nggak ada ya. Y terhadap X ada ya. X terhadap Y gitu. Nah, terpaan X terhadap Y. Capek tuh kadang-kadang tuh. Nah itu. Nah, iya. Pak, tapi kalau kita melihat dari perspektif yang pakar ahli gitu ya, kita mengenal yang namanya transendental itu pasti adalah Husserl ya Pak ya, yang lebih dominan. Kalau kita bicara eksistensial pasti Sartre kan begitu.
Tapi kalau kita bicara ranah kritikal, selalu masa Frankfurt gitu. Tapi bingung juga dengan pengistilahan fenomenologi kritis. Sementara kalau kita membaca dalam pandangannya dialektika pencerahan atau dialectic enlightenment, ya itu dituliskan bahwa ada kritik terhadap fenomenologi karena memandang individu itu terlalu subjek. Karena artinya harus dilihat dalam dua sisi. Nah, sebetulnya untuk fenomenologi kritis ini penokohannya kepada siapa sih Pak sebetulnya? Apakah merujuk pada Heidegger kah yang memang betul-betul secara radikal menempatkan posisi subjek sebagai objek, ataukah seperti Gadamer, ataukah Paul Ricoeur, ataukah Habermas itu sendiri kah yang turunan dari masa Frankfurt yang kemudian dia membuat dalam konteks fenomenologi kritis gitu, atau bagaimana Pak? Kira-kira? Oke, kalau kita kembalikan pada historisnya ya, kan yang namanya aliran kritis itu di paradigma klasiknya, para pemikir klasik kan cuma dua kan, berasal dari Karl Marx dan Friedrich Engels kan ya. Iya. Kemudian ke bawahnya ada Herbert Marcuse, ada Horkheimer, ada termasuk Habermas kan. Nah, Habermas itu kan adalah generasi-generasi setelah tiga serangkai. Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse, baru ke Habermas. Nah, jadi artinya Pak, kalau seorang tokoh yang mau disebut tokoh komunikasi, kalau mau teori-teori kritisnya kan lebih kepada Habermas. Iya, betul. Tapi dalam filsafat kita lihat bahwa justru dari Husserl lah semua yang namanya para filsuf besar di era posmo itu sangat dipengaruhi oleh Husserl. Jadi di sana ada Sartre, di sana ada siapa lagi? Alfred Schultz, kemudian Heidegger, Gadamer gitu. Nah, kan Derrida juga bisa masuk ke termasuk juragannya Pak Gora, Bourdieu. Aduh Pak, itu sekarang diboikot Pak gara-gara Presiden Macron Pak. Soalnya pemikir Prancis Pak. Saya kira juga hanya Bourdieu dia. Michel Foucault ya banyak terpengaruh oleh Husserl gitu. Jadi tetapi kalau kita menggunakan konsep-konsep Husserl itu bagaikan kita masuk ke hutan belantara gitu Pak. Iya. Kita bisa tersesat karena para pengikut Husserl lah yang kemudian menciptakan banyak jalan. Iya. Supaya kita lebih mudah ke apa yang disebut hakikat gitu ya. Iya, betul. Hakikat. Jadi, sama seperti kita menggunakan semiotika, kita sebetulnya menghindarkan diri untuk tidak menggunakan Charles Sanders Peirce atau tidak menggunakan Ferdinand de Saussure karena mereka berdua itu adalah pencipta konsep-konsep besarnya. Tetapi mereka berdua kan tidak mengeluarkan model. Iya. Maka Roland Barthes, ya John Fiske atau siapa ya tokoh yang sekarang. Iya. Mereka lah yang membuat jalan sebetulnya agar konsep-konsep besar itu menjadi penuh makna gitu. Penuh makna, iya. Mereka menunjukkan jalan. Ini kalau ingin sampai ke apa yang dimaksudkan ke Saussure, inilah jalan. Iya. Artinya kan semiotika juga terpilah dua menjadi semiotika pragmatis dan semiotika struktural. Iya, betul. Dari strukturalisme itu kan ada istilah trikotomi, ada istilah dikotomi. Iya, trikotomi dan menarik ini jadi semiotika, etnometodologi, dramaturgi, labeling teori itu banyak dipengaruhi oleh yang namanya interaksi simbolik. Iya, betul. Dan interaksi simbolik itu bagian dari fenomenologi. Oh, iya benar. Sebagai rumah besarnya. Tetapi bisa kita balik, fenomenologi itu juga bisa bagian dari interaksi simbolik. Itu bolak-balik dong ya, muter-muter gitu. Itulah yang namanya bahwa paradigma itu bisa cair. Bahkan kalau kita mau jujur, kita bisa membedakan antara apa yang disebut paradigma, pendekatan, perspektif. Iya, suka kontras itu biasanya itu. Itu kan seringkali orang sebetulnya bisa sama, bisa berbeda tergantung konteksnya, Pak. Iya. Tiap itu buku juga beda-beda ya, Pak. Iya, betul, Pak. Orang seringkali itu menganggapnya sebagai sesuatu yang eksak gitu, yang pasti. Iya. Nah, jadi masih terbawa-bawa soalnya itu. Padahal
Padahal apa yang kita sebut pendekatan itu bisa juga sama dengan metode, bisa juga sama dengan paradigma, bisa juga apa namanya pandangan dunia, bisa kerangka pemikiran, bisa macam-macam gitu. Betul. Bisa teori, bisa model gitu ya. Iya. Tetapi dalam konteks tertentu semuanya bisa beda gitu Pak. Ya Creswell bilang kalau pendekatan tuh kualitatif gitu, tapi di buku yang lain ada lagi yang bilang metode kualitatif itu metode. Iya, kalau Creswell bilangnya metode, Pak. Kalau saya lihat Creswell metode sebetulnya. Kalau Lawrence Newman yang mengatakan itu sebagai pendekatan. Yang benar yang mana atau Pak Alex? Betul. Kualitatif itu pendekatan atau metode? Iya, jadi kalau mahasiswa juga pakai itu. Yang paling bijak itu pokoknya jangan sampai menyalahkan orang. Tergantung pokoknya dia pakai buku apa gitu kan. Semua boleh kita dengar dan boleh kita amini sepanjang dia bisa berargumentasi dengan jelas. Ada teoritisnya, ada kerangka teoritisnya, ada kerangka rujukannya gitu. Iya betul. Kalau dia berbicara itu apakah versi Creswell atau versi Mustakas atau Alversus atau siapa? Iya. Yang mengatakan itu saja kan. Iya, kalau kita tambah tidak yakin di buku apa halaman berapa? Tuh Pak Yuri. Aduh, saya tuh jadi minder ini soalnya ini dua orang di hadapan saya ini dosen metode semua Pak, metode kualitatif. Enggak sih, itu yang Pak Alex itu kalau kita mah. Aduh, karena saya ilmunya nggak nyampe, saya jadi dosen fotografi aja kalau saya Pak. Kita jadi dosen podcast. Dosen podcast aja di sini. Karena ilmunya nggak nyampe kayak Pak Alex. Iya. Apalagi ini Pak Ale, masa Frankfurt sekarang sudah masuk generasi ke-6 Pak. Pelopornya Yuri Alvin Aladin tuh kayaknya. Tapi kita dapat ini nih, dapat ilmu yang luar biasa nih malam ini ya. Iya, ini S4 ini kita kuliah. Iya nih, kita pencerahan banget ini. Bicara mazhab juga kayaknya belum tidak banyak disinggung ya Pak ya. Iya benar. Iya, dalam komunikasi kita suka mengenal ada mazhab Chicago dan mazhab Frankfurt. Tapi juga ada mazhab yang ketiga, mazhab Iowa. Oh iya benar, Iowa. Benar. Iowa itu kenapa tidak lagi bisa tidak terlalu banyak disinggung-singgung lagi? Karena di negara asalnya juga sudah dilupakan orang gitu. Iya benar. Cuma sekarang kalau kita berbicara mazhab Chicago sama dengan mazhab empiris dan mazhab Frankfurt sama dengan mazhab kritis, ya. Nah ini menarik sebetulnya, karena ketika kita berbicara mazhab ini kita akan menyebut sebuah nama Max Weber. Di mana posisi Max Weber di antara dua mazhab ini? Nah orang mulai bingung. Iya betul. Karena Max Weber terkenal dengan tindakan sosialnya, terkenal dengan teori behaviorismenya. Tapi kan bukankah itu yang kemudian mempengaruhi pikiran-pikiran George Herbert Mead ya dalam Mindset and Society itu. Dan George Herbert Mead kemudian menciptakan interaksi simbolik, dilanjutkan oleh Herbert Blumer, kemudian muncullah Erving Goffman dengan dramaturginya, ya, kemudian labeling teorinya. Wah itu menarik gitu Pak. Iya, jadi bagaimana kita memetakan, nah, itu saya juga belum melihat pemetaan paradigma-paradigma yang ada itu. Dulu yang sudah pernah menciptakan itu Pak Dedi almarhum kan, Pak Dedi siapa dari UI? Nur Hidayat. Yang iya. yang Dedi Nur Hidayat kan? Iya, Dedi Nur Hidayat. Dedi Nur Hidayat ya. Iya. Sayang beliau masih sebetulnya sedang bersemangatnya dan kita banyak berguru pada beliau itu. Iya betul. Karena pikirannya itu waktu. Kalau saya bergurunya sama Pak Alex saja ya. Saya banyak berguru pada beliau Pak. Betul. Pak Dedi itu salah satu yang mencoba memetakan paradigma itu ya. Jadi memang kalau kita berpikir kan banyak yang di kalangan akademisi itu memang rata-rata titik lemah itu ada di paradigma gitu kalau kita melihat, karena rentet paradigma itu kan sebetulnya berakar dari permasalahan konteks kemudian turun dilihat dalam paradigma apa nih kan gitu kan fenomena ini, kemudian dari paradigma ke teori baru ke metode kan gitu. Tetapi terkadang banyak yang sudah mental duluan ketika berbicara di ranah
paradigma karena seperangkat keyakinan ini gitu kan. Artinya bahwa sebetulnya mungkin ini saya nggak tahu, ini mungkin bisa mohon dikoreksi ya Pak Alex ya. Apakah berarti dengan memandang paradigma, apakah itu paradigma kritis, konstruktif, itu berarti itu adalah sebuah jalan tengah yang ditawarkan oleh Thomas Kuhn kan begitu ya Pak? Dalam Normal of Revolution Science gitu. Structure of Science Revolution. Structure of Science Revolution, ya betul. Itu berarti semacam jalan tengah ya, berarti paradigma itu ya Pak Alex ya, untuk bisa memandang sebuah fenomena. Kan Thomas Kuhn itu lebih, kalau saya batasannya lebih ke positivistik ya. Iya. Kan yang kalau kita meminjam Thomas Kuhn itu adalah keyakinan kelompok ilmuwan tertentu dalam memandang sesuatu hal, masuk ide gagasan kan. Keyakinan sekelompok ilmuwan tentang sesuatu hal. Sesuatu hal itu bisa abstrak, bisa konkret. Tapi kalau kita kembalikan juga ada apa namanya? Kalau kita berbicara Husserl kan kita kembali lagi, atau kalau kita berbicara tentang fenomenologis, kita berbicara tentang paradigma itu. Ada dunia fenomena, ada dunia noumena. Iya. Jadi fenomena itu kan sesuai dengan istilahnya adalah dunia yang nampak. Dunia nampak. Kalau noumena tidak nampak berarti. Noumena itu yaitu pikiran, jiwa, kemauan bebas, itu dunia noumena. Jadi kalau ditanya manusia berada di mana di antara dua fenomena dan noumena? Apakah dunia fenomena atau dunia noumena? Nah, mahasiswa mulai bingung kan. Kalau hewan, tumbuh-tumbuhan itu ada di dunia fenomena, yang namanya Tuhan, setan, atau iblis, atau malaikat itu di dunia noumena. Nah, manusia ada di dunia mana? Di antara dua dunia. Itulah yang siapa itu? Bukan Immanuel Kant. Oh iya, Immanuel Kant maksud saya. Bukan Immanuel Kant. Immanuel Kant itu kan membagi dunia realitas itu ke dalam dua dunia itu, dunia fenomena dan dunia. Maka menurut Immanuel Kant, manusia itu berada di dalam dua dunia sekaligus. Artinya raganya, tubuhnya ada di dunia fenomena, jiwanya, pemikirannya ada di dunia noumena. Jadi itulah sebetulnya yang namanya jiwa itu. Jadi fenomenologi ingin sampai kepada apa yang disebut dunia noumena, bukan dunia fenomena, karena apa yang ada di bawah permukaan, apa yang ada di bawah dunia ini. Oh, noumena itu ya. Itu yang laten itu kan di dunia noumena. Iya. Berarti kalau kita mau meneliti orang pesugihan itu bisa fenomena dan noumena ya Pak. Perjanjian dengan setan. Apa namanya, ibarat bayangan. Oh, bayangan. Okay. Karena pengalaman kita melihat kelinci itu, padahal yang kita mainkan adalah jari-jari kita. Karena kita belum pernah mengalami cerita-cerita orang tua kita di kampung-kampung, sehingga generasi-generasi sekarang karena sudah pada ada listrik, dunia itu sudah tidak bisa dialami. Iya, betul. Bagi orang-orang yang belum ada listrik, maka yang namanya dunia fenomena itu adalah kelinci itu bisa dibuat dari tangan. Tapi yang namanya dunia penampakan itu bayangannya itulah, bukan kelinci yang sebenarnya, bukan tangan yang sebenarnya. Iya. Karena itu untuk menangkap esensi dari itu ya harus dikembalikan pada induk ilmunya. Artinya tadi ya, kalau mau meneliti dengan pendekatan fenomenologi seutuhnya ya harus bersama-sama. Betul. Fenomenologi sebagai filsafat, sekaligus fenomenologi sebagai metode. Iya. Nah, itu yang saya maksudkan. Inilah saya kira yang harus ditawarkan di strata yang lebih tinggi, di strata 2 dan strata 3. Biarlah strata 1 itu cukup mencoba memelihara semangat menelitinya itu, jangan dibunuh gitu. Iya. Jangan melihat kekurangannya. Jangan dibatas-batasin gitu ya. Orang seneng ya. Iya. Kan sekarang orang seneng, apalagi dosen seneng ya kalau melihat mahasiswa tidak berdaya. Apalagi mahasiswa cakep gitu ya Pak ya. Pak Alex, tapi kalau boleh tahu, kalau menurut Pak Alex sendiri perkembangannya penelitian-penelitian yang terkait sama fenomenologi ini gimana Pak ke depannya gitu? Barangkali ada prediksinya. Itu mungkin tidak jauh berbeda dengan kayak fenomena penelitian semiotika Pak. Karena ini saya kira ya karena ilmu terus berkembang,
versi semua berkembang dengan berbagai kecenderungannya dan menyebabkan usia fenomenologi itu saya kira itu akan semakin panjang dan akan semakin kaya gitu Pak. Jadi kan selama ini, sekali lagi, selama ini kita hanya menganggap fenomenologi itu hanya meneliti tentang bagaimana subjek, aktor, pelaku memaknai pengalamannya, cukup seperti itu Pak. Sehingga kita sudah terkonstruksi gitu. Kalau di luar itu, kok fenomenologi itu jadi begitu, jadi bisa meneliti puisi, jadi meneliti. Nah, saya kira nanti perkembangan teori atau pengetahuan tentang fenomenologi terus sama juga filsafatnya, karena kita kan belum banyak membongkar itu Pak. Mana kecenderungan fenomenologi itu. Tapi yang jelas bahwa fenomenologi itu ada fenomenologi seni, ada fenomenologi agama, ada fenomenologi sakit, ada fenomenologi bunuh diri, Menarik ada fenomenologi penderitaan. Itu kan lapisan-lapisan yang penuh makna. Menarik gitu ya. Bisa dibikin menarik buku juga itu ya, sehingga fenom. Menurut saya itu akan masih panjang usianya dan mudah-mudahan itu Pak. Jadi kalau di sebuah kampus ada penelitian fenomenologi itu berlapis-lapis, berkali-kali, berpuluh-puluh, bisa beratus-ratus, biarkan saja sesuai dengan zamannya gitu. Nah ini pusing nggak Pak Yuri? Nah, kalau supaya nggak pusing, mending kita langsung baca buku Filsafat Komunikasi, Pendekatan Fenomenologi dari Profesor Deddy Mulyana dan Pak Alex Sobur. Setuju. Ingin mendapatkan bukunya, silakan lihat link di bawah ini. Bawahnya bawah sebelah mana Pak? Nggak ada Pak. Linknya yang mana tuh? Linknya nggak ada Pak. Pokoknya teman-teman baca ya, sobat-sobat semua, sobat-sobat Cipokers, baca bukunya. Udah beredar kan ya sekarang ya? Udah ada ya? Sudah beredar ya Pak ya. Nah, bisa dicari di toko buku. Ada di Tokopedia sudah. Sip. Oh ya. Nanti saya pelanggan pertama ya Pak ya. Pengen minta tanda tangannya Pak Alex juga nih sebenarnya. Tuh, kali aja bisa mampir langsung ke Bandung. Iya, kalau kita ke Bandung kita bisa minta tanda tangan sekalian. Tapi kapan-kapan kalau Pak Alex ke Jakarta, pandemi udah berakhir, mungkin kita bisa itu ya, ngopi-ngopi gitu. Dengan senang sekali Pak. Aduh. Ngobrol-ngobrol di warung pojok itu kayak wah itu bisa gitu ya. Wah itu nanti bisa mendapatkan fenomenologis ya Pak ya di sebuah warung kopi. Wah itu pengalaman penelitian saya tuh Pak, meneliti tentang kedai kopi, tempat berkumpulnya para wartawan dan membentuk sebuah aspirasi, kelompok aspirasi itu pakai pendekatan Habermas. Tapi waktu itu arahnya ke etnografi sih, bukan ke fenomenologi gitu. Kadang apa ya, memang dilemanya kalau di dalam fenomenologi, apalagi kita bicara fenomenologi kritis itu memungkinkan nggak sih Pak Alex? Misalkan kan tadi kita hanya menyebutkan dengan nama-nama Husserl, Heidegger, kemudian Sartre sampai pada Habermas, tapi misalkan kita mau menggunakan perspektif katakanlah seperti Adorno gitu ya, yang mengkritik secara keras tentang pergeseran budaya dalam industri kebudayaan, karena Adorno itu kan dulu dikenal dengan kritik terhadap kritik terhadap fenomena sosial, kritik pemerintah, dan itu kritik itu yang disalurkan melalui musik dan dia mencoba untuk mengkritisi dari pandangan perspektif musik gitu kan. Nah, bisa memungkinkan nggak kita menggunakan pakar-pakar yang selama ini dianggap seperti mainstream? Husserl, Heidegger sampai Gadamer kan dianggap mainstream di dalam fenomenologi. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan seperti Adorno, Horkheimer gitu, ataupun kita menggunakan Marcus dengan perspektif pendekatan fenomenologi, itu sangat memungkinkan nggak? Gitu kan, karena kelihatannya anti mainstream gitu kayaknya. Oh, sangat. Iya. Apapun bisa kita gunakan Pak. Jadi pengayaan atau irisan itu mau menggunakan jadi gini, ketika kita mau menggunakan Husserl versus atau Habermas atau apa, kemudian kita ingin mempertajam dengan pendekatan tadi Norman Fairclough gitu ya, atau Adorno, Horkheimer, Helmut Marcus, sebetulnya kan bisa mewarnai kan. Jadi memberikan warna itu kita bisa menggunakan konsep-konsep. Jadi disitulah perlunya teori ya. Ketika kita menganalisis sesuatu, kita menggunakan teori. Panjang teori itu memperkuat argumentasi peneliti. Nah, itu justru yang ideal itu yang begitu Pak.
Oh, oke. Jadi kan ada juga sementara pihak yang mengatakan kualitatif itu termasuk fenomenologi itu anti teori kan. Iya, banyak bilang kayak Apalagi gitu sih. dan ilmu-ilmu sosial atau penelitian-penelitian kritis itu ya, dalam upaya menangkap esensi atau kebenaran atau realitas itu tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Dia Iya. tetap memerlukan ilmu-ilmu sosial lainnya. Iya, betul. Nah, tapi dari sekian banyak ilmu itu kan akan lebih ideal lagi kalau kita kembalikan pada induk ilmu dan bisa. Karena itu tinjauan-tinjauan filosofis mengapa kita meneliti itu, mengapa kita menggunakan paradigma ini, kan semuanya itu kan kembalikan lagi pada epistemologinya, pada aksiologinya, pada ontologinya. Iya. Tapi dalam penelitian itu kan ada aspek metodologi dan aspek retorisnya. Jadi bahasa yang kita gunakan juga itu bisa nggak semua orang memahami bahwa kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif. Iya. Ketika kita menggunakan kata-kata tertentu saja ya, kan selama ini kita seringkali disekopi oleh bahwa ini bahasa ini tidak baku, bahasa ini harus ilmiah. Saya juga bingung juga bagaimana sih yang namanya bahasa ilmiah itu. Beda sama bahasa Kalau jurnalistik bahasa ya. realitas sosialnya mengatakan kenapa mesti diperlembut? Itu aja harus diterjemahkan ya di dalam fenomenologi. Justru apa namanya, ungkapan keseharian sesuai warna aslinya itu harus terungkap misalkan dalam bahasa dialog. Iya. Karena itu makanya bahasa jurnalistik itu sangat memungkinkan untuk kualitatif dan itu tanpa mengurangi kadar ilmiah. Oke. Wah, ini ada praktisi jurnalis 20 tahun Pak ini Pak. Pak Yuri. 22 tahun. Oke. Pak Yuri, katanya mau nanya. Siap Om. udah cukup banyak Ya, banget pertanyaan. oke. Ya. Kasihan Pak Alex juga udah malam tuh. Iya. Pak Alex, ini kan kita udah di penghujung acara nih. Kira-kira ini saran bagi para peneliti yang dia mungkin menemukan untuk penggunaan fenomenologi kritis, kira-kira apa nih yang bisa disarankan kepada para akademisi, apakah itu mahasiswa atau dosen, kalau kita menggunakan fenomenologi kritis itu kapan timingnya, di saat apa, dan bagaimana gitu ya? Itu timingnya kalau boleh langsung saya katakan, timingnya adalah saat ini juga. Saat ini juga ya. Saat pandemi COVID-19 itu timing yang paling pas untuk melakukan sebagai penelitian fenomenologi. Oke. Bisa banyak Pak, ratusan penelitian yang menarik. Iya. Bagaimana pengalaman para dokter, bagaimana orang masyarakat yang menolak jenazah COVID-19. Iya. Nah ini satu hal yang seringkali disepelekan. Saya melihat 2 kali Najwa Shihab mengangkat tentang sopir ambulan yang mengangkat jenazah dari rumah sakit ke kuburan. Sopir ambulan ya? Sopir ambulan, Pak. Apalagi kalau ada 2 sopir ambulan dengan pengalaman-pengalaman itu menarik sekali. Oke. Ya. Jadi ungkap saja semua pengalaman-pengalaman bagaimana ketika terjadi pandemi, ketika meningkat orang yang terpapar. Ya, itu nampaknya tidak pernah berhenti Pak supir-supir ambulan ini. Karena orangnya hanya itu juga 2 atau 3 orang. Dan bagaimana pengalaman keseharian mereka. Jadi itu saja untuk urusan supir saja itu sudah satu penelitian, bisa setingkat disertasi itu Pak. Wow, hanya untuk satu supir ambulan COVID itu ya. Belum lagi para penggali kubur. Itu lain lagi ceritanya. Iya betul. Kan ada kita dengar berita berbulan-bulan mereka tidak dibayar. Oh iya. Padahal mereka bekerja setiap hari berapa kuburan menggali. Iya betul. Saya juga, dalam hati itu gitu ya. Miris. Kemudian tentang kemungkinan kalau terjadinya pandemi yang semakin banyak. Kan rumah sakit itu kalau sudah lebih dari 60% kata WHO itu sudah harus masa-masa kritis gitu kan. Iya betul. Ketika terjadi itu bagaimana kalau hotel-hotel, rumah sakit, wisma atlet semuanya sudah terisi. Sementara belakangan kita mendengar kerumunan semakin banyak. Wah. Iya. Dan sekarang di Jawa Barat misalkan kan Majalengka besok mau PSBB sudah meningkat lagi Pak. Ini di Jawa Barat loh. Hari-hari ini malam ini saya tadi melihat berita. Jaga kesehatan Pak. Mengerikan Pak. Ya, jadi
Jadi pengalaman suster, perawat, dokter, supir, masyarakat, rumah sakit, masyarakat mana itu bisa berlapis-lapis. Masuk para ilmuwan ya di bidang virus, di bidang virus atau di Bio Farma di mana itu kan itu bukan masalah-masalah yang sederhana yang bisa dilakukan, tapi kalau bisa terpilah-pilah gitu. Ini penelitian hanya untuk Bio Farma saja. Apanya gitu dari di Bio Farma itu? Vaksin-vaksin apanya gitu yang mau diteliti. Nah, biarkanlah para ilmuwan itu bercerita tentang apakah ada nuansa bisnis, apakah nuansa ideologis, nuansa macam-macam gitu apa. Ungkap saja semua. Nah, ketika kita berbicara tentang jangan-jangan kental nuansa bisnisnya, nah itulah kita mempraktekkan apa yang disebut fenomenologi kritis. Di situ ya justru ya melihatnya. Membongkar itu ke permukaan. Membongkar itu ya di permukaan. Nah, itu persis Pak, kayak jurnalis-jurnalis investigatif Pak. Mengapa kita jarang sekali memiliki wartawan-wartawan atau para jurnalis investigasi seperti yang dimiliki oleh Washington Post atau oleh New York Times gitu ya, ketika kasus Watergate atau Iran Contra atau Pentagon Fever kan sekarang tidak pernah selatan Lubis mungkin ya Pak Atmakusumah yang sekarang masih hidup ketika memimpin Indonesia Raya kita tidak lagi memiliki wartawan-wartawan investigasi. Nah peneliti-peneliti itu juga mungkin profesinya hampir sama, bagaimana mengungkap ya, kalau investigasi kan bagaimana mengungkap sesuatu yang berada di bawah permukaan itu ke permukaan. Jadi para peneliti juga bagaimana mengungkap itu sisi-sisi yang bersifat laten itu ya untuk sampai ke permukaan. Nah ini menarik. Sebetulnya nggak gampang gitu Pak. Membongkar sesuatu itu nggak gampang. Tapi di sini betul Pak Yuri, tidak gampang itulah yang bisa nggak? Bisa nggak memperoleh akses untuk ke sana? Nah itu yang susah. Iya, itu tantangannya tuh. Tantangannya. Menariknya di situ. Oke, ya itu tadi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Alex, ya Pak Yuri. Ya ini tentunya sebetulnya perbincangan tentang fenomenologi ini belum kelar ini. Tapi mungkin kalau diterus ini podcastnya bisa sampai 12 jam lebih kali. Membahas tentang fenomenologi dan luar biasa ini Pak Alex ini ya. Waduh, ini kan saya pikir masih introduksi Pak. Iya betul Pak. Itu episode berikut gitu. Nanti pas episode berikutnya itu kita pecah lagi nih kayaknya ini. Dipecah-pecah lagi. Oke, teman-teman Cipokers ya, Critical Podcast Komunikasi. Nah, itu tadi lah banyak penjelasan tentang fenomenologi kritis dari Bapak Alex Sobur ya, dan pastinya ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi referensi bagi teman-teman Cipokers kalau kali aja ada yang mau skripsi, kali aja ada yang tesis dan disertasi. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Critical Podcast Komunikasi bersama saya Cak Radita dan saya Yuri Afrin Aladin. Iya. Ya, untuk jangan lupa untuk selalu ikuti episode per episode dari Critical Podcast Komunikasi. Iya, betul Pak. Oke Pak Alex, terima kasih banyak Pak sudah bersedia untuk join di dalam Critical Podcast Komunikasi. Terima kasih Pak Alex. Ya, oke, dan semoga selalu sehat selalu ya Pak ya, dan juga terus berkarya. Ya, kita nanti bisa bertemu lagi dalam episode yang berikutnya. Ya. Oke teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.